Ya, sebentar, saya hidupkan video dulu. Selamat malam, Pak Profur. Iya, silakan Pak Firman. Baik, Prof. Nur. Terima kasih. Selamat petang, Bapak Ibu sekalian, para peserta NBSP ngobrol bareng Selasa petang di edisi ke-39 di penghujung akhir tahun ya, Prof ya, tahun 2024. Gak sadar kita sudah di ujung lagi dan NBSP ini sudah di seri ke-39, artinya sudah 3 tahun lebih menuju 4 tahun. Jadi luar biasa komitmen dari program studi arsitektur Sugiya Pranoto yang bisa tetap menjalankan webinar ataupun kita bisa sebut sebagai forum diskusi, sharing yang memang setiap bulan diadakan. Jadi perkenalkan, nama saya Firman Syah Bahtiar, salah satu mahasiswa dari program studi doktor arsitektur Unika Sugiya Pranoto, angkatan ketiga. Izin untuk petang ini memandu acara NBSP yang ke-39. Nanti pemateri atau narasumber kita adalah Dr. Albertus Sidarta Mulyadinata, salah seorang juga pengajar ataupun dosen di program studi arsitektur Unika Sugiya Pranoto. Nah, sebelum nanti kita mulai masuk ke sesi paparan, di awal ini ada sambutan dari Kaprodi Program Studi Arsitektur Indika Sugi Pranoto kepada Prof. Purwanto. Saya persilakan, Prof, Ya, untuk baik. memberikan Terima sambutan. kasih Pak Firman. Selamat malam Ibu Bapak sekalian semuanya. Pada Malam. hari ini kita masuk pada penghujung tahun 2024 di bulan Desember ini. Ngobrol bareng Selasa petang seri yang ke-39 mengangkat pembicara Pak Albertus Sidarta Mulyadinata. Pak Albertus ini salah satu dosen di program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Unika Sugio Pranoto dan moderator pada malam hari ini adalah Pak Firmansyah, mahasiswa angkatan ketiga dari program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital juga. Hari ini banyak tamu dari luar dan juga dari mahasiswa program studi doktor arsitektur ada Pak Yoslim, ada Pak siapa ini? Pak eh, Ada Pak Beni, Prof. ada Pak siapa? Pak Beni, Bu Pak Rizka, Beni, Bu Rizka, Bu terus Bu Christine. Christine, ya kan? Dan masih banyak lagi yang hadir di sini. Ada Pak Gudep tadi, eh, Pak Irfan yang hadir pada pertemuan pada sore hari ini gitu ya. Kita akan mengangkat tema tentang
apa ini namanya, terkait dengan eh, apa ya? Sebentar, saya tak melihat contekan dulu. Eh, Terkait apa Pak Albert ya? Aspek lokal. Aspek lokal dalam konservasi Aspek kota, lokal. Ya, Hmm. arsitektur Proper. lokal ya. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Pak Albertus dan secara rutin kita akan mengadakan ini ya sebagai janji kita untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan kemudian bagi mahasiswa bisa juga mencermati dan kemudian bisa mengambil sebagai tema dari penelitian disertasinya. Kira-kira itu dari saya, Ibu sekalian semuanya, dan selamat menikmati ngobrol bareng Selasa petang pada hari ini. Demikian dari saya, silakan Pak Firman Ya, dilanjutkan. Ya, ya, atur nuwun Prof. Pur atas sambutannya di NBSP ke-39. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi paparan dari Pak Albert, nanti saya sedikit bacakan profil beliau, Dr. Insinyur Albertus Sidarta Mulyadinata MT. Secara profil merupakan dosen di program studi doktor Unika Sugio Pranoto di Semarang. Nah, beliau memperoleh gelar doktor S3 itu dari Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian gelar magisternya itu dari Institut Teknologi Bandung dan eh, di S1 Pak Albert ini mengambilnya juga di Bandung juga di Unpar ya, Universitas Katolik Parahyangan. Nah, yang menarik memang dari tesis dan disertasi beliau ini secara konsisten dan mendalam memang bicara tentang perkotaan, khususnya di Semarang gitu ya. Jadi nanti mungkin sangat menarik topik yang akan dibawakan juga mungkin banyak bersinggungan dengan apa yang sudah beliau riset selama ini. Nah, beliau juga kalau menurut profil yang saya dapatkan informasinya juga cukup banyak jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan baik dalam bentuk proceeding internasional, jurnal nasional maupun jurnal internasional dan semuanya memang memiliki tematik yang hampir sama terkait dengan konservasi, perkotaan dan khususnya mungkin banyak pembahasan yang sangat spesifik tentang Thomas Karsten. Nah, ini akan menjadi warna yang menarik mungkin nanti dalam pembahasan kita saat ini. Nah, eh, kalau begitu saya persilakan nanti Pak Albert kurang lebih ada sekitar 40 sampai 60 menit ke depan bisa untuk memberikan sedikit sharing pengetahuannya kepada kami. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab yang bisa Bapak Ibu kemudian nanti sampaikan via kolom chat, kolom Zoom, atau bisa raise hand dan langsung bertanya. Demikian kurang lebih Pak Albert, monggo saya persilakan untuk memberikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak Ya, Firman. Selamat malam pada Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Eh, saya eh, kemarin tuh dihubungi Prof. Pur untuk bisa ikut bergabung sebagai pembicara di dalam ngobrol bareng. Ini berarti untuk yang kedua kali ya Prof. Pur ya. Saya bicara di ngobrol bareng dan eh, tema yang saya angkat yaitu tentang terkait dengan judul apa? Eh, Aspek lokal itu di dalam konservasi kota yang berkelanjutan. Saya akan share screen. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah tampil? ya sudah. Sudah ya. Oke.
Ya, judulnya adalah aspek lokal dalam konservasi kota yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini berarti kan ada tiga hal ya terkait dengan aspek lokal, tapi di sini sebenarnya kuncinya kan antara konservasi kota dan juga tentang ini pembangunan berkelanjutan ya. Nah, di mana konservasi kota itu dipengaruhi oleh aspek lokal untuk apa pandangan yang harusnya kita sampaikan di sini. Mengapa konservasi kota itu sangat penting terkait dengan aspek lokal? Nah, aspek lokal itu apa? Lalu apa pentingnya aspek lokal? Kita tahu aspek lokal itu selalu terkait dengan tiga hal ya, yaitu people, place, and period. Jadi sering orang membicarakan ya kalau aspek lokal itu ya hanya terkait dengan apa tradisional dan seterusnya ya. Tapi sebetulnya kalau kita menggali aspek lokal itu ya harusnya tidak bisa lepas dari tiga hal ini yaitu people, place, and period. Nah, aspek lokal itu tuh merujuk pada karakteristik khas suatu daerah ya. Jadi kalau kita bicara people, manusia, masyarakat, pasti itu tidak bisa lepas. Nah, dalam hal ini, kalau kita bicara people, pasti karena terkait dengan manusia dan masyarakat, unsur budaya, tradisi, peradaban itu yang masuk di situ. Jadi kalau kemarin saya beberapa kali mengatakan kalau kita bicara dalam konteks itu ya, terjadi tiga titik segitiga ya, dalam satu segitiga yaitu akan bicara budaya, bicara tradisi, bicara peradaban. Itu terkait dengan yang pertama yaitu people. Sedangkan kalau kita bicara place ya, ya pasti akan terkait dengan tempat, terkait lingkungan, keadaan geografi, mungkin iklim dan seterusnya. Nah, period ini yang sering orang melupakan. Period itu periode, era atau tempo. Jadi pada saat kita bicara lokal, aspek lokal, kalau kita tidak membicarakan period itu menurut saya janggal gitu, aneh gitu. Jadi ketiga hal ini tidak bisa terpisahkan. Ya, jadi selalu kita akan bicara pada era, pada tempo tertentu untuk soal aspek lokal. Jadi kalau kita mengatakan lokalitas, lokalitas yang mana? Pada tempo atau waktu yang mana? Periode yang mana? Jadi sebetulnya lokalitas di sini itu menjadi identitas unik yang memengaruhi cara masyarakat hidup, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau budaya lokal, yaitu tentunya terkait dengan nilai, tradisi, adat istiadat, ya, kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, ya. Lalu ada bahasa, ada seni, ada musik. Lalu juga terkait dengan lingkungan fisik, ya, kondisi geografis, topografi, iklim, sumber daya alam yang khas. Di dalamnya juga struktur bangunan, pola permukiman, dan elemen arsitektur. Nah, kalau kita nyinggung masalah ini terkait dengan lingkungan fisik, seharusnya kita juga terkait hal ini berpikir apa yang pernah kita baca dalam teorinya Doxiadis, yang namanya human settlement apa? Salah satunya ya terkait dengan shell. Shell itu bukan kita masalah masalah eh, bang apa sel cangkang struktur itu, tapi sebetulnya terkait dengan apa? Terkait dengan apa tuh? Terkait dengan utilitas, entah itu infrastruktur yang terkait dengan apa yang ada di dalam satu pola permukiman. Lalu berikutnya terkait dengan sosial dan komunitas dan ini ekonomi lokal serta kearifan lokal. Jadi kalau kita membicarakan aspek lokal ya komponennya ini ya. Lalu kalau kita bicara tentang terkait dengan sosial komunitas ini ya, ya terkait dengan pola hubungan sosial masyarakat termasuk solidaritas, lalu partisipasi, lalu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lokal. Sedangkan kalau ekonomi lokal itu pasti akan tidak bisa lepas dari mata pencarian yang didasarkan pada potensi wilayah.
Contohnya misalnya pariwisata. Lalu ada pasar lokal usaha kecil. Sedangkan kalau yang kearifan lokal di sini, pengetahuan praktik tradisional yang berkembang, ya, didasarkan pada pengalaman, adaptasi masyarakat terhadap lingkungan, lalu ada sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu, mengapa aspek lokal itu dikatakan penting ya? Nah, ini sebagai identitas dan keberlanjutan. Lokalitas mencerminkan identitas unik suatu daerah yang perlu dilestarikan untuk mempertahankan keberlanjutan budaya dan lingkungan. Lalu terkait dengan adaptasi dan resiliensi, ya lokalitas membantu masyarakat itu beradaptasi dengan tantangan lokal seperti perubahan iklim, ya, lalu ada urbanisasi, dan yang berikutnya adalah pengembangan berbasis potensi lokal, yaitu pemanfaatan lokalitas dalam pembangunan seperti desain yang kontekstual atau promosi pariwisata berbasis budaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita melihat dalam ini ya, tadi yang apa eh, pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita jabarkan, itu sebetulnya memang ada tiga hal yang terkait, yaitu terkait dengan lingkungan, lalu terkait dengan society, serta ekonomi. Maka kalau kita mengatakan di sini tiga pilar pembangunan berkelanjutan, ya tiga hal ini. Nah, apa itu konsep pembangunan berkelanjutan? Saya katakan di sini pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi saat pemerintah kota mengambil tindakan terkait dengan pembangunan, ya seharusnya berpikirnya ke arah yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya saat ini ya, tapi sebetulnya harus tidak mengurangi kemampuan untuk generasi mendatang. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut itu dibutuhkan strategi pelaksanaannya. Di antaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal. Lalu pembangunan berkelanjutan itu adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan itu mencakup hal berikut. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Jadi selalu penekanan pada dua ini, untuk sekarang dan untuk yang ke depan. Jadi memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks. Sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multiinterpretasi. Nah, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi. Yang pertama dimensi waktu, karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi, sistem sumber daya alam, dan lingkungan. Nah, lalu apa sih kaitannya konservasi kota itu dengan pembangunan berkelanjutan? Kaitannya apa sih? Kaitannya sangat erat karena keduanya berfokus pada menjaga kelestarian aset kota, baik lingkungan, budaya maupun sejarah, sambil mendukung pengembangan kota yang inklusif, efisien, serta ramah lingkungan. Nah, berikut adalah bagaimana konsep kota dan pembangunan berkelanjutan itu saling terkait. Konservasi kota itu mencakup pelestarian aset kota, baik fisik maupun non-fisik, untuk memastikan identitas dan fungsi kota tetap relevan di masa depan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konservasi ini berkontribusi pada satu, pelestarian lingkungan perkotaan. Lalu di sini dikatakan ya di dalamnya termasuk mempertahankan ruang hijau, zona alami, dan tata air yang penting untuk kualitas hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah pemeliharaan warisan budaya dan sejarah, melindungi bangunan bersejarah, situs budaya, dan identitas kota yang menjadi dasar keberlanjutan budaya. Kita akan nanti fokusnya pada salah satunya yang penting itu adalah identitas kota. Lalu penggunaan sumber daya yang efisien, mengoptimalkan bangunan dan infrastruktur yang
ada alih itu membangun kota baru sehingga mengurangi konsumsi energi dan bahan mentah. Lalu dimensi konservasi kota berkelanjutan. Yang pertama terkait dengan dimensi lingkungan. Konservasi ruang terbuka hijau, memastikan taman kota, jalur hijau, dan pohon tua tetap terjaga untuk mendukung kualitas udara dan keseimbangan ekosistem. Lalu manajemen sumber daya air perkotaan, melindungi sungai, danau, ya, sistem drainase sebagai bagian dari infrastruktur kota yang berkelanjutan. Lalu kalau dimensi sosial ekonomi itu terkait dengan warisan sejarah, ya, pelestarian bangunan bersejarah tidak hanya mempertahankan estetika kota, tapi juga memberi identitas yang mendukung keberlanjutan sosial, lalu kehidupan komunitas, konservasi kawasan tradisional atau permukiman tua menjaga pola hidup masyarakat yang harmonis dengan lingkungan, sedangkan yang dimensi ekonomi itu pariwisata berbasis konservasi, mengembangkan pariwisata berbasis kewirausahaan budaya dan sejarah yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian. Pengelolaan bangunan lama, merenovasi bangunan lama untuk fungsi modern atau adaptive reuse, ya, mengurangi biaya pembangunan baru dan menghemat sumber daya. Nah, sekarang kalau aspek lokal itu masuk di dalam konservasi kota, dikaitkan dengan pembangunan keberlanjutan, itu bagaimana penerapannya? Nah, sekarang saya akan masuk di dalam satu studi kasus ini. Saya harapkan bisa membuat satu apa ya, menjadi bahan pertimbangan kita berpikir. Yang pertama itu terkait dengan kasus Chicago Riverwalk. Ya. Nah, di sini direkam ya, misalnya di sini katakan cabang utama Sungai Chicago memiliki sejarah panjang. Lagi-lagi itu ada kata sejarah, ya, sejarah panjang dan bertingkat yang dalam banyak hal mencerminkan perkembangan Chicago itu sendiri. Ya, jadi kita lihat ada kata sejarah panjang dan bertingkat yang mencerminkan perkembangan Chicago. Dulunya merupakan aliran rawa yang berkelok-kelok, ya, sungai pertama kali menjadi saluran yang direkayasa untuk mendukung transformasi industri kota. Lalu menyusul membalikan sungai yang terkenal saat kota membalikan aliran cabang utama dan cabang selatan untuk meningkatkan sanitasi, arsitek dan perencana kota ini. Daniel Bernhard memperkenalkan visi sipil baru dari kawasan pejalan kaki tepi sungai dengan penambahan jembatan ini, Walker Drive. Selama dekade terakhir, peran sungai telah berkembang dengan proyek Chicago River Walk, sebuah inisiatif untuk merebut kembali Sungai Chicago demi keuntungan ekologi, rekreasi, dan ekonomi kota. Nah, lalu tahun 2012, ya, berarti sudah 12 tahun ini, ya, ini tokoh-tokoh ini, ya, dan tim konsultan teknis yang lebih luas ditugaskan untuk menciptakan visi ke-6 blok dari Street Street dan Lake Street. Lalu membangun dari studi sebelumnya tentang sungai. Rencana tim menyediakan koneksi pejalan kaki di sepanjang sungai antara danau dan pertemuan sungai. Nah, kita lihat di sini. Ini fase terakhir dari inisiatif ambisius untuk merebut kembali Sungai Cicaku demi manfaat ekologi, rekreasi, dan ekonomi kota. Proyek Chicago River Walk menawarkan persatuan dan keragaman. Waktu saya membaca tentang kasus ini, wah, ini luar biasa. Perjuangannya juga tidak mudah, ya, karena akhirnya itu memang ada satu apa ya, perubahan yang luar biasa yang terkait dengan ekonomi kota. Nah, kita lihat ya, asalnya tidak seperti ini, tapi ternyata dengan satu konsep yang apa, baik, ya, maka River Walk ini menjadi apa ya, tempat yang oleh masyarakat sana itu menjadi apa, bagian dari pusat kota yang luar biasa menarik. Ya, ini suasana malam harinya, ya. Bahkan saya lihat di sini, sungai itu yang tadinya kotor, ya, tadi kan dikatakan asalnya itu ya terkait dengan rawa. Tapi di sini ternyata itu arsitek berperan besar, ya. Dalam arti apa? Ternyata
ada proses tidak hanya rekreasi yang ditampilkan, tapi ekosistem air itu ternyata menjadi pusat juga untuk mengedukasi masyarakat. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang revolusioner yang sebetulnya sangat baik ya untuk bisa kita belajar. Nah, sekarang saya masuk dalam studi kasus di Malaka. Kawasan Kota Malaka itu menjadi daerah tujuan wisata turis mancanegara. Kita lihat di sini ya, bangunan yang apa di sebelah kiri atas ya. Itu kalau saya bertanya waktu kepada orang sana, tadinya ya tidak seperti ini ya. Lalu yang di kanan bawah itu waktu itu saya rekam, itu turis itu ternyata dari berbagai negara, entah dari Asia, dari Eropa, ya dari misalnya dari Asia itu saya pernah tanya mereka ya, oh ternyata mereka dari Jepang, ada yang dari Taiwan, ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi bagaimana suatu aset yang ditinggalkan dalam suatu kota itu kalau dibenahi ya punya punya apa namanya potensi yang secara ekonomi kota itu bagus ya. Yang kadang kasus saya minta waktu itu minta izin pada Polwan dan Polwan di sana ya untuk difoto. Karena mereka memang ditugaskan 24 jam bergantian untuk apa kota ini. Nah, kita lihat masih di kasus di Malaka. Tadinya sungainya kotor. Jadi mirip dengan Chicago River Law. Teman di Malaka tuh mengatakan, waduh tadinya tuh seperti itu. Jadi apa kotor bau. Jadi saya tuh jadi ingat kalau di kota Semarang tuh ini ya Kali Semarang dengan jembatan Beroknya. Nah, waktu apa tuh namanya saya eh, ada di titik ini, saya sengaja melakukan foto dan dia teman saya di sana mengatakan Pak tunggu ya, tidak hanya sungai saja, tapi ternyata itu mengangkut wisatawan dengan perahu motor. Yang gambar sebelah kanan itu saya rekam pada jam 4 sore kalau tidak salah ya. Sedangkan yang di bawah itu saya rekam pada jam 20.30 malam ya. Karena dia mengatakan rute terakhir itu jam 8 lebih Pak, sekitar itu. Itu nanti perahu ini yang membawa wisatawan bergantian, ada beberapa perahu dan itu nanti akan balik ke sini lagi. Dan saya tunggu ternyata betul jam 20.30 itu masih aktivitas sungai tetap hidup untuk wisatawan. Itu menjadi satu tantangan yang menarik ya, terutama kota-kota yang punya aset sungai yang sebetulnya dulu menjadi transportasi utama. Contohnya ya seperti Kota Semarang. Tapi mengapa eh, apa ya untuk merubah menjadi sesuatu yang menarik yang bisa digunakan untuk ekonomi kota itu tidak menjadi bagian yang dipikirkan. Nah, ini kalau kita lihat yang terjadi di yang di sebelah kiri itu di Malaka, yang kanan di Singapura. Jadi upaya konservasi kawasan kota, ya kota lama, itu memberi dampak pada tatanan di antaranya pedestrian way, ruang publik, ya. Masyarakat itu dengan aman menikmati hak, ya, dengan baik. Saya melihat di sini terutama terkait dengan transportasi, ya. Itu betul-betul diatur dan nggak bisa semrawut itu, ya. Misalnya, oh ini kalau jelas zonasinya itu memang untuk pejalan kaki, ya. Mungkin pembatasan untuk transportasi pribadi, privat itu menjadi bagian yang apa tuh namanya eh, dilarang atau dikurangi. Nah, waktu itu saya tanya, berapa lama untuk merubah suatu kawasan yang kumuh, yang harusnya itu hopeless ya, tidak ada harapan ya. Itu untuk menjadi sesuatu yang seperti ini berapa lama? Ternyata jawabannya mengagetkan saya ya. 26 tahun katanya. Dan
stakeholder kota, pemerintah kota dalam hal ini ya, itu pada awalnya itu nggak percaya. Mereka ditawarkan konsep-konsep ini tidak dianggap. Ya, dan kelihatannya hampir mirip dengan yang terjadi di kota Semarang juga ya. Nah, siapa yang memulai? Yang memulai itu ya NGO, LSM ya, Non-Governmental Organization ya. Ada LSM yang mau mendanai ide dari dalam tanda petik orang-orang gila ini dengan visi ke depan. Lalu baru setelah perjalanan sekian tahun memberikan hasil, pemerintah baru turun tangan mau. Ini menjadi satu pertanyaan besar. Apa memang demikian? Ini kita kilas balik yang terjadi di Kota Semarang kan juga sama. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi implementasi aspek lokal itu meliputi apa? Konservasi bangunan bersejarah untuk fungsi baru, misalnya gedung tua diubah menjadi galeri seni, pusat kreatif, ya, itu seperti kawasan heritage kota. Lalu pengembangan transportasi berkelanjutan di kawasan kota, meminimalkan polusi di kawasan konservasi dengan sistem transportasi rendah emisi. Lalu peningkatan ruang publik hijau di kawasan konservasi, seperti revitalisasi taman kota di kawasan bersejarah tanpa mengubah nilai estetikanya. Nah, sekarang pentingnya aspek lokal terkait dengan konservasi kota itu mengaitkan aspek lokal ke dalam konservasi kota bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dengan cara melestarikan identitas kota. Jadi muncul identitas kota, lalu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, menciptakan ruang kota yang inklusif dan harmonis. Jadi konservasi kota yang berkelanjutan itu adalah proses yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga warisan dan lingkungan lokal. Nah, sekarang kaitannya dengan Semarang itu bagaimana penerapannya pada kota Semarang? Itu pertanyaan besar, ya. Nah, saya ingin menyajikan data ya. Ini sudah tidak terbantahkan lah, ya. Jadi dari peta ya. Jadi kalau kita bicara tentang eh, mengevaluasi kota yang bersejarah, mau tidak mau peta itu sebagai alat baca. Nah, kawasan alun-alun kota dalam gambar ini yang dulu itu didesain oleh Karsten. Itu sekarang kalau dilihat pada kawasan alun ini sebagian besar sudah menjadi lahan milik salah satunya Hotel Metro dan Bank Jateng. Namun dalam perkembangannya terjadi transformasi dari lahan terbuka menjadi lahan bangunan bertingkat. Dan sampai saat ini tidak ada yang berani bertanggung jawab. Siapa yang memberi izin lahan terbuka yang seharusnya jadi bagian yang harus dikonservasi menjadi lahan bangunan hotel dan bank. Saya pernah waktu beberapa tahun yang lalu bertanya, tidak ada satupun yang berani jawab loh. Kenapa bisa dijual menjadi hotel Metro dan Bank Jateng? Padahal itu kawasan alun-alun. Mengapa bisa menjadi shopping center Johan? Padahal itu sebetulnya tidak bagian yang tidak terlepaskan. Itu menjadi permenungan kita bersama. Ya, jadi ini kasus pertama yang terjadi di Kota Semarang. Warisan ya. Jadi kalau kita lihat dulu ya, kota itu tuh didesain secara etnik atau ras. Kita mengenal kota lama, kita mengenal pecinan, kita mengenal kampung Melayu. Dan ini kawasan alun-alun ini kan bagian dari kampung Melayu. Karena di situ kita mengenal yang namanya ada ini apa namanya? eh Kanjengan. Jadi kalau kita mempelajari morfologi kota, setiap kali ada eh, apa tuh namanya alun-alun, selalu ada pasar, selalu ada masjid, selalu ada pusat pemerintahan yaitu Kanjengan dan ada penjara. Jadi kalau kita mempelajari eh, dari kota Semarang ini, sebetulnya di daerah sekitar alun-alun dulu ada penjara. Presiden pertama kita, Presiden Soekarno pernah dipenjara di situ gitu loh. Tapi kan sekarang kalau kita lihat
orang hanya melihat tinggal pasar Joharnya, ya, yang didesain oleh Carson pernah kebakaran dan dikonservasi kembali, lalu alun-alun yang sekarang kita lihat keadaan seperti itu dan kanjengannya hilang. Jadi jadi apa kanjengannya? Jadi ruko. Tapi tidak tahu sekarang perkembangan setelah kontraknya habis, apakah kanjengan itu mau diapain? Saya belum dapat informasi terakhir yang valid. Masjidnya masih ada. Jadi ini menjadi pertanyaan besar ya. Kota Semarang itu yang saya rekam pertama tuh ini hancur. Jadi ruang terbuka, alun-alun bagian identitas dari Kampung Melayu karena ada kanjengan hilang ya. Nah, sekarang kita lihat ya, foto ini memperlihatkan gedung apa? Bekas gedung BTPN Bank Tabungan Pensiun Negara di kawasan Kota Lama Semarang. Dia menempati lahan yang asalnya itu ruang terbuka, yang sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan dari Taman Sri Gunting, terletak tepat bersebelahan dengan Gereja Belendo. Saya juga tidak tahu mengapa eh, taman kota itu menjadi aset Bank Tabungan Pensiunan Negara. Sejarahnya itu sebetulnya adalah taman kota, bagian yang tidak terpisahkan dari ini. Kita lihat ada gereja Beluk yang di belakang ini, saya memotret dari belakangnya. Nah, saat kecil saya pernah dolan ke situ, itu sebetulnya tadinya itu lapangan yang sedemikian luas ya, cuma ada rumah tinggal untuk kantor, mungkin disewa saya tidak tahu ya, itu parkir untuk truk dan seterusnya. Tapi sekarang kalau kita lihat gedung BTPN ini hilang, mungkin disulap menjadi apa tuh hotel apa tuh namanya, saya tidak hafal namanya. Kalau kita lihat di gedung depannya gedung Marba, jadi kita lihat ya, sebetulnya taman kota yang sedemikian luas bagian dia sebetulnya itu milik menyatu dengan gereja Belendo dan dia itu sebetulnya dulu itu adalah kuburan para pendeta yang ada di sana. Tapi ternyata berubah fungsi. Tamannya yang sekarang hanya tinggal yang di bagian kecil yang ada di sebelahnya gereja Belendo. Ini permenungan kita juga. Mengapa seharusnya yang di Kota Lama itu ada taman yang sedemikian luas, tapi ternyata hilang. Nah ini saya rekam pada tahun 92, ya 91, antara 91 92. Saat saya survei, ada taman kota yang didesain oleh Herman Thomas Carlsen. Taman Sompok, kita kenal itu Taman Sompok. Tapi yang terjadi, mulai tahun 92 itu dibangun kantor Kecamatan Semarang, mungkin Semarang Selatan, saya lupa namanya Semarang apa ya. Semarang Selatan kalau tidak salah. Aneh kan? Saya tanya tuh waktu itu saya wawancara, loh Pak, ini kan taman kota, lah kok jadi kantor pemerintah itu gimana? Jawabannya itu ngenes. Jawabannya apa? Ya Pak, karena kami tidak punya dana untuk beli aset untuk jadi kantor. Ah, ini kita pakai taman. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu menuju ke Taman Sompok, itu hilang, itu udah milik taman punyanya kecamatan. Padahal itu bukan, seharusnya adalah kan taman kota yang didesain untuk kawasan kota, ya kawasan Sompok yang didesain tahun 1919. Saya tidak tahu ya, yang hadir di Zoom ini apakah ada yang dari Pemkot ya, saya tidak tahu. Tapi itu jelas, itu menjadi sesuatu yang menyedihkan ya. Taman kota kok jadi kantor kecamatan. Ya, jadi aneh. Lalu kita lihat ini. Ini kawasan Melaten. Ya, mungkin sekarang kita mengenal daerah ini ada Senjoyo, Serayu, Sedane ya. Ini yang ada di depan ini, jalan ini adalah jalan dulu namanya Melaten Weg ya. Ini sekarang tuh Citarum. Ini daerah sini itu ini Patimura, ini Sidoarjo, ini Dokter Cipto di bawah ini menuju ke sana. Nah, pernah nggak kita berpikir sebetulnya kawasan ini itu kawasan yang sangat baik ya, karena
kawasan ini itu didesain oleh Carlsen tahun 1924 ya. Itu di sini kita tuh pertama kali istilah MCK. Banyak orang mengatakan MCK itu ya itu kan sebetulnya ide dari Orde Lama. Enggak lah. Justru kita tuh harusnya mengenal MCK itu dari daerah Melaten ini. Karena di sini itu direncanakan model low cost housing yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya membaca data ini dari buku lokal teknik ya, saya mendapatkan data ini ya. Itu ada rumah tipe-tipe kecil yang lebarnya paling cuma 3 meter atau 3,5. Kafling ke belakang tuh dalamnya paling cuma ya mungkin 10 meter, 3 kali 10 ya. Mereka tidak punya kamar mandi yang tinggal di sini. Lalu antara rumah di depan tadi dengan rumah belakang itu dihubungkan dengan saluran kota. Ya, jadi itu ciri khasnya. Jadi saluran itu tidak di depan rumah, tadi di belakang rumah. Nah, kita lihat pola desainnya ini luar biasa banget. Ada taman kota, setiap titik ada taman, ada taman, ada taman. Tapi kita lihat ya di sini ya. Status tanah awalnya itu milik Gemeente, Kota Praja. Ya, Gemeente itu Kota Praja. Namun sekitar tahun berapa tuh? Mungkin 2000 atau berapa ya, saya agak lupa ya. Itu sejak status tanah itu bisa menjadi hak milik. Jadi warga di sana boleh beli, maka kawasan ini menjadi rusak akibat pembangunan yang tidak terkendali. Bahkan kalau kita lihat di daerah eh, kawasan ini ada yang dibeli beberapa rumah tuh dibeli berhektar-hektar ya di situ ya. Akhirnya dibangun apa? Sistem klaster bangunan masa kini. Seharusnya pemerintah kota itu tahu kalau ini dikonservasi dengan baik, ditata ya. Aduh, ini menjadi satu aset. Bukan kita mau berhenti rumah itu tidak boleh dikembangkan, boleh ditata, tapi dengan regulasi yang baik. Sayang banget jadinya. Kita kehilangan hal ini. Nah, sekarang apa yang sebaiknya harus dilakukan? Identitas kota yang tadi sudah saya katakan. Dalam menelaah suatu kota yang memiliki kekayaan warisan cagar budaya beserta potensinya. Maka dalam upaya menemukan identitas kota, ini tidak terlepas dari upaya konservasi arsitektur dan kotanya. Saya mengutip dari yang dikatakan oleh Miles ya dalam Cities and Culture ya. Itu dia mengatakan begini, suatu kota dapat mengalami transformasi dengan melalui banyak cara. Lalu dia menyontohkan transformasi kota itu Barcelona dari sebuah pelabuhan Mediterania menuju sebuah kota dunia ya. Itu dia sebagai contoh rebranding pengubahan karakter sebuah karakternya melalui cara budaya. Ya ini kita coba lihat Barcelona berubah ini karena ada sesuatu yang sifatnya rebranding. Nah, Indonesia yang pernah mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun ya, kota-kotanya pasti mengalami transformasi kota dari masa embrio terbentuknya kota sampai masa Indonesia merdeka bahkan sampai sekarang. Semua ini pasti akan berpengaruh pada karakter kota. Sekarang saya tanya ya, mana di kota Indonesia yang tidak mengalami sentuhan ini? Yang kota-kota besar ya. Jelas ya, kota Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, ya, Jogja juga ya mungkin ya. Nah, Jakarta udah pasti rusak, artefaknya hanya tinggal kota lama. Ya. Nah, identitas kota itu adalah citra mental yang terbentuk dari ritme biologis tempat ya dan ruang tertentu yang mencerminkan waktu. Jadi sense of time-nya ada. Jadi identitas kota adalah unik yang membedakan kota ini dengan kota yang lain. Identitas kota terbentuk pada akhir proses pembentukannya. Penentu paling signifikan suatu identitas kota yaitu konteks perkotaan lokal yang dibentuk oleh semua elemen unsur dan alam, khususnya lingkungan perkotaan yang diciptakan dari generasi ke generasi. Bayangkan ya, ada keterangan generasi ke generasi. Maka kalau kita melihat proses semacam ini, ya tentunya tidak bisa semua kota itu akhirnya disamakan wajah kotanya, nggak bisa. Masing-masing punya identitasnya. Nah, tokoh ini
telah membagi identitas dalam 4 konteks, yaitu konteks pandangan global atau inclusive level, konteks kota, tata kota atau makro level, lalu konteks rangka lingkungan medium level, lalu juga konteks pandangan personal atau mikro level. Nah, sekarang inclusive level itu apa? Tingkat identitas perkotaan yang paling luas. Tingkat ini dapat dianggap sebagai simbol atau dan cita loh suatu kota. Dalam hal ini, identitas kota atau tempat perlu dikaitkan dengan setidaknya satu dari faktor fundamental sejarah yang berarti ciri khas yang khas dan tujuan. Sedangkan makro level, di identitas kota didefinisikan sebagai konsep untuk branding perkotaan atau industri perkotaan dengan penekanan pada citra suatu tempat. Identitas kota di tingkat perkotaan sebenarnya dapat mempromosikan nilai dan persepsi baru yang dapat dipajang ke bagian kota tertentu. Mempertimbangkan identitas kota pada tingkat makro sering dianggap sebagai identitas lokal. Lalu yang medium level sering diartikulasikan sebagai place identity atau identitas tempat yang hubungan antara masyarakat dan tempat tidak dipersonalisasikan terbentuk dalam kerangka kerja yang komprehensif. Maka dalam urbanisme, tingkat ini dapat dianggap sebagai tingkat identitas kota yang paling penting dan efektif. Lalu yang micro level, ya, ini tingkat yang paling rendah dari semua. Pada tahap ini, identitas urban dapat bervariasi dari budaya ke budaya, lokasi ke lokasi, pengalaman ke pengalaman, dan orang ke orang. Apa yang diamati dan dirasakan selalu berbeda dari pandangan indera orang lain. Tingkat identitas kota ini berfokus pada kepribadian, makna, dan memori yang dimiliki satu tempat kota itu dalam pikiran seseorang. Jadi sebetulnya yang penting itu justru yang di medium level ini. Nah, sekarang saya masuk dalam yang terkait dengan historiografi kota. Apa sih pentingnya historiografi kota? Ya, jadi kita tidak membaca sejarah kotanya saja, tapi terkait dengan pembentukan kota. Ya, jadi historiografi dalam arti sempit ada upaya yang disengaja untuk memulihkan pengetahuan dan mewakili menulis deskripsi benar dan narasi peristiwa masa lalu. Nah, dalam ini New Dictionary of History of Ideas ya, itu Marian berpendapat begini. Dari sejarah telaah tentang historiografi, itu dapat dilihat kekuasaan memunculkan lebih banyak pengaruh besar kekuatan kolonial di berbagai belahan dunia selama abad 19 dan awal abad 20. Dan mungkin bahkan lebih dari efek mendalam tentang Western dalam 100 tahun terakhir, yaitu budaya, bahasa, dan pengaruh ekonomi. Nah, dengan demikian, historiografi kota yang selalu terkait dengan pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan suatu kota tidak akan lepas dari ini aspek budaya, bahasa, dan pengaruh ekonomi. Nah, kota itu kita harus tahu sebagai apa? Entitas sekaligus merupakan manifestasi dari berbagai kekuatan serta konflik yang ditampilkan, baik melalui artefaknya maupun melalui bentukan ruangnya. Saya ingat Aldo Rossi itu pernah berbicara begini. Ada suatu sifat dalam artefak perkota yang membuat mereka sangat mirip seperti sebuah karya seni. Aspek seni pada artefak kota berhubungan erat dengan kualitas mereka, keunikan mereka, dan dengan demikian juga analisis dan definisi mereka. Dengan demikian, menurut Rossi, konsepnya adalah bahwa satu orang itu memiliki artefak perkotaan yang akan selalu berbeda dari seorang dengan tinggal dalam artefak yang sama. Dengan melihat kenyataan ini, maka melalui historiografi kota yang cermat dan baik, itu akan didapat artefak arsitektur kota yang lebih akurat. Seseorang dapat mengatakan bahwa kota itu sendiri adalah memori kolektif masyarakat. Dan seperti memori, kota dikaitkan dengan benda-benda tempat. Ya, kota adalah tempat kedudukan memori kolektif. Jadi kita melihat dari teorinya Aldo Rossi ini dari apa di akhirnya Aldo City, kota adalah tempat kedudukan memori kolektif. Ya. Jadi memori menjadi benang
merah yang membimbing rangkaian struktur urban, seluruh kompleks. Dan dalam hal ini arsitektur artefak perkotaan itu dibedakan dari seni. Karena seni merupakan elemen yang ada untuk diri sendiri saja. Sedangkan monumen terbesar arsitektur adalah kebutuhan erat dengan kota. Dengan adanya historiografi kota akan banyak membantu dalam menemukan momen penting dalam perjalanan pertumbuhan kota. Dan pada akhirnya itu akan berpengaruh pada penentuan karakter kota. Nah, sekarang saya akan eh, memberikan satu gambaran aspek lokal dalam ini ya, konservasi kota Semarang. Peta ini mungkin jarang, yang sebelah kiri ya, itu jarang ada orang yang melihat. Waktu saya apa ya, mempopulerkan peta ini, itu eh, Pak Andi Siswanto pernah nanya, loh, kamu bisa dapat peta ini dari mana? Saya belum pernah melihat. Loh. Ternyata peta ini ya, itu tuh saya dapatkan tuh dari satu buku kecil. Ini ada keterangannya ya di kotak ini ya, Tukom Setelah Semarang. Bukunya tuh kecil segini tok. Loh. Itu dikatakan Tukom Semarang itu kan Semarang masa depan atau yang akan datang. Itu seperti apa? Ternyata dari tulisan dalam bahasa Belanda, bagian terakhirnya itu tuh merupakan lipatan satu peta yang saya jumpai. Waktu itu saya mau memfotokopi di Pusat Arsip Nasional itu nggak boleh. Mereka juga nggak tahu ternyata ada dokumen yang berharga ini. Karena apa? Peta ini sedemikian tuanya, kalau ditekuk dikit itu patah udahan. Lalu saya minta tolong untuk difotokopikan dan ini saya mendapatkan satu. Nah, siapa yang membuat peta ini? Jadi, kalau kita melihat sejarah kotanya, mengapa ada rencana awal Candi Baru? Tentunya teman-teman masih ingat ada yang namanya Dr. De Vogel ya. Dr. De Vogel itu sebetulnya eh, dia yang apa ya mempopulerkan kondisi Semarang Kota Bawah yang saat itu sedang menderita wabah penyakit kolera. Wabah penyakit kolera dan konsep pemikiran dia tentang menuju satu satu daerah yang baru itu dibawa ke Belanda untuk dipromosikan. Ya. Lalu dia mengatakan, Dokter Vogel itu mengatakan kota Semarang bawah itu hopeless, sudah tidak bisa dibenahi karena wabah koleranya itu sedemikian parah dan dia berharap ada perpindahan atau mungkin memindahkan warga itu ke atas, yaitu perbukitan Semarang Baru, Semarang Atas ya, Candi Baru itu. Nah, teman-teman semua, Candi Baru saat itu adalah lahan kuburan. Kita tahu kalau etnis Cina itu kuburan itu selalu minta di daerah atas. Itu dari Hong Shui-nya memang seperti itu. Nah, melalui negosiasi itu akhirnya pemerintah kota Gemeente pada waktu itu boleh menggunakan kawasan Candi Baru. Kalau kita lihat sekarang itu dari Jalan Espanan, lalu dari bawah itu dari Siranda ya. Nah, datanglah Dokter De Vogel itu ke Belanda minta tolong arsitek ini ya, KCP Basel tahun 1907 untuk membuatkan peta. Dan ini peta rencana awal tahun 1910 dari Gemeente. Dan ini jelas peta ini tidak bisa dipakai karena itu mirip dengan kita meniadakan kontur tanah. Jadi akhirnya peta ini nggak dipakai. Ini yang sebelah kiri itu eh, terkait dengan Tukomse Semarang. Jadi waktu itu sudah membayangkan Semarang itu harus berkembang tidak di arah bawah, tapi atas itu harus. Nah,
peta yang sebelah kiri itu adalah studi yang saya lakukan dari peta Semarang tahun 1695 sampai 1946. Banyak peta yang saya coba pelajari, dan ini saya ringkas ada berapa ini? Tahun 1695, 1847, 1880, 1909, 1922, dan 1946. Menarik. Jadi ini yang saya beli warna ini ya, ini kampung, lalu ada yang merah itu pecinan, di sini ada permukaan Eropa yang diarsen. Itu kalau kita melihat peta ini, itu menarik sekali. Terutama pada tahun 1847, itu muncul, ini kalau saya lihat, saya perhatikan ya ini ya, ini kota lama ya, ini Jalan Pemuda Bojongbeh ya dulu katakan ya, itu ini adalah gambar Jalan Imam Bonjol. Jadi pada tahun 1847 sudah muncul ini, serta yang dari utara ke bawah ini ya, itu Jalan MT Haryono. Dan MT Haryono sebenarnya jalan yang paling tua. Pada peta yang sebelum ini sudah muncul dan ini belum ada. Lalu kita lihat berkembang ya permukiman itu di daerah sekitar Jalan Imam Bonjol dan Jalan ini Pemuda berkembang. Pecinan jadi seperti ini. Lalu kita lihat pada tahun 1909 ini sudah berkembang. Ini yang buletan yang di sebelah atas ini yang sebetulnya ke arah Pengapon itu. Kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian lihat ya. Pada peta 1909 baru ada yang ini tuh Jalan Gajah Mada, ini Jalan Pandanaran, ini Jalan Ayani, ini Jalan MT Haryono. Sudah nyambung sampai di sini. Di daerah mana? Eh, ke arah tentara pelajar itu sudah nyambung sampai ke situ. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Tahun 1909, lalu 1922 ini muncul Pi Tiong Ham Weh, Jalan Pahlawan. Jalan Kiai Dahlan belum ada, ya. Tapi peta nanti kita lihat dalam peta yang rencana, ini sudah ada rencana, tapi belum dilaksanakan. Sedangkan yang ini itu sudah tahun 1946 ya. Kita lihat Jalan Seroja Dahlan itu juga belum dibangun. Tapi planningnya sudah ada, nanti kita akan lihat. Jadi artinya apa? Dari peta morfologis kota Semarang ini, ya kita lihat bahwa akhirnya permukiman itu tidak dikembangkan di kota lama, tapi justru menjauh dari kota lama. Ya, kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita pelajari dari peta tahun 1922 ini. Ini bulan Mei kalau nggak salah ya. Ternyata peta ini itu didesain oleh Carsten, Insinyur Herman Thomas Carsten ya. Itu kita lihat, dia merencanakan ada 5 kawasan kota. Ini titik yang ada, titik 2 ini ya. Ini satu ini daerah Candi Baru, kawasannya meliputi ini. Lalu kita lihat ini yang Jalan Pandanaran, eh, ini Jalan Ayani, ini Siranda menuju ke ini Candi Baru. Lalu ini ada Jalan Seroja, ya. Walaupun waktu itu belum dibangun, tapi planningnya sudah ada. Lalu ini kawasan, jadi yang pertama kawasan Candi Baru, yang kedua itu kawasan ini Pekunden, Batan Miroto, ada Petenongan Wonodri, ya. Jadi sebetulnya kata Batan Miroto itu sebetulnya dari sejak dulu sudah ada dan itu direncanakan permukiman yang itu oleh Carson juga. Itu dari tahun 1919, ya. Sedangkan Candi Baru tahun 1965, 1916 sorry. Lalu pada tahun yang sama 1912 kawasan Sompo ini juga didesain. Kita lihat ya polanya unik. Lalu
kawasan Semarang Timur itu dari Dr. Cipto Patimura itu ya terus sepanjang sampai menuju ke pertemuan dengan Jalan Mataram itu didesain oleh Carlsen juga. Pos Semarang namanya atau Semarang Timur. Lalu paling muda yaitu tahun 1924 itu kawasan Melaten. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari peta ini, ya, semua kawasan kota ini Semarang di luar kota lama itu sampai dengan kawasan Candi Baru, kita harus mengakui bahwa itu direncanakan oleh Carlsen. Bila kelima kawasan digabung itu adalah kota Semarang bagian bawah yang kita kenal itu. Dan juga embrio Simpang 5 itu didesain oleh Carlsen. Titik ini, walaupun belum menjadi taman ya. Karena yang menjadi taman besar, square ya, seperti Simpang 5 sekarang itu gagasan dari siapa? Gagasan dari Presiden Soekarno. Waktu itu beliau berkunjung ke Semarang dan dia mengatakan, wah di tempat ini harusnya bisa desain suatu taman yang sedemikian besar bisa memuat 1 juta orang. Gagasan Soekarno ini yang akhirnya dijadikan sekarang kita kenal ini. Ya, nah lalu saya ingin mengutip dari Huit Akihari ya. Huit Akihari itu mengatakan begini. Ya, dia mendata semua karya arsitek Belanda di Indonesia selama masa penjajahan. Dia membuat catatan rangkuman yang menyatakan bahwa Carsten itu memiliki karya 40 tahun, 47 karya ya, arsitektur dan kota di berbagai kota di Indonesia. Dari 47 karya ini ya, itu 23 karya itu ada di kota Semarang. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa karya Carlsen itu sebagian besar ada di Semarang, termasuk kota Semarang itu didesain oleh dia. Jadi sebetulnya ya bahwa konservasi kota itu tidak hanya cukup hanya pada kawasan kota lama ya. Karena kawasan kota Semarang di luar kota lama itu merupakan karya perancangan kota yang luar biasa karena ini pertama kali diterapkannya town planning ya. Karena sebelumnya kota itu direncanakan berdasarkan apa? Pendekatan etnik atau ras. Itu permunungan kita bersama. Jadi kalau kita melihat kekayaan kota itu sedemikian eh, besar ya, warisan kita belajar dari historiografinya, maka ini menjadi catatan kita. Mengapa kita tidak menyadari itu dan kita terlalu banyak berfokus di kota lama. Yang lain tuh harusnya dibenahi. Karena kalau tidak itu banyak sekali aset-aset kota hilang. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, seharusnya taman kota itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tapi ternyata kan itu kan hilang. Alun-alun dijual jadi hotel, jadi bank, ya. Lalu taman kota dijual jadi apa? Dijadikan kantor kecamatan. Itu kan tragis banget ya. Jadi, aduh, saya melihat dari perjalanan kota Semarang sayang banget ya. Jadi, kenapa bisa tidak menjadi perhatian dari stakeholder kota? Ini menjadi satu catatan ya bahwa kekayaan aspek lokal yang ada di kota Semarang itu sebetulnya bisa menjadi city branding untuk kota Semarang. Aneh jadinya. Ya, jadi menjadi satu tantangan bagi kita semua. Nah, selanjutnya dalam upaya penyelamatan dan menghidupkan kawasan cagar budaya suatu kota, mau tidak mau harus melibatkan aspek ekonomi dan akhirnya aspek fungsi itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena memberi warna pada wujud fisik bentuk arsitekturnya. Hal ini memberi kenyataan bahwa konservasi kota itu selalu berkaitan dengan modernitas, modernity ya, karena memberi tatanan baru pada karya arsitektur dan tentunya pembenahan kota. Ini sejalan dengan pendapat dari ini ya, Hilde Heinen ya, berpendapat bahwa salah satu arti modernitas itu adalah baru, sebagai lawan tua, lama, dan kuno. Di sini istilah modern digunakan untuk menggambarkan suatu kerangka waktu yang dialami dalam periode waktu dan memiliki ciri yang sangat berbeda dengan periode waktu sebelumnya. Balik lagi pada statement yang pertama tadi saya kemukakan, yang namanya aspek lokal itu ya people, place, and period. Period itu penting banget. Ini kan dikatakan ya, berbeda periode waktu dengan waktu sebelumnya. Ya.
Dan akhirnya harus sadari bahwa modernitas yang diwujudkan dalam konservasi adalah sesuatu yang memberikan kualitas pada masa kini, kualitas khusus. Yang membuat perbedaan dari periode yang lalu dan menjadi cara menuju masa depan. Dengan memperhatikan aspek lokal, maka akan melesatkan identitas kota. Maka identitas kota saya katakan harusnya itu personal banget, tiap kota berbeda. Dampak tindakan konservasi kota akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat jelas ya. Kita ambil contoh yang terjadi di mana kota lama ya. Nah, yang untuk kota lama itu kan sebetulnya juga tragis. Kalau jadi saya sharing sekalian ya, kalau terjadi di kota lama itu kan memprihatinkan. Ada investor ya, dia senang dengan bangunan kuno. Dia membeli aset pengadilan negeri yang mangkrak ya. Tapi ternyata waktu dia mengeksekusi menjadi restoran ikan bakar Cianjur, waduh diganggu banyak sekali. Saya masih ingat tuh pertemuan dari Urban Solution tuh tahun 2015. Waktu itu wali kotanya dipanggil ya Pak Sukawi Sutarip. Itu Pak Hadi sebagai owner dari kota apa ikan bakar Cianjur itu mengatakan, Pak, saya harus kata terus terang, saya ini sebagai pengusaha, saya senang apa menggunakan bangunan yang mangkrak itu untuk saya beri nilai tambah. Tapi kok ternyata waktu saya ngajukan izin prosesnya itu diganggu, saya keluarnya uang banyak segala macam yang harusnya tidak perlu. Itu menjadi catatan ya. Jadi kalau kita melihat yang terjadi di kota lama, itu tuh ikan rumah makan ikan bakar Cianjur itu tuh justru dalam teori kota yang dikemukakan oleh Aldo Russi itu tuh dia mengatakan sebagai apa propeller kalau tadinya itu menjadi patogen ya penyakit ya tapi ternyata menjadi propeller itu menjadi motor penggerak akhirnya kota lama itu kan berubah. Saya merekam misalnya yang terjadi Der Spiegel apa Spiegel itu ya. Wah, kumuh sekali tahun 2015 waktu saya sore. Saya punya ada fotonya. Tapi ternyata sekarang berubah. Karena ada motor penggeraknya. Jadi kalau di sini dikatakan akhirnya melibatkan aspek lokal dalam langkah konservasi itu menciptakan ruang kota yang inklusif dan harmonis. Kota yang memiliki sejarah panjang dalam pembentukan kotanya itu akan berkaitan dengan transformasi kota, perubahan kota yang akhirnya membutuhkan pemahaman akan langkah konservasi. Terkait dengan hal ini, maka diperlukan pemahaman tentang historiografi kota, terutama bagi para pemangku pejabat pemerintah kota. Pemahaman historiografi kota akan sangat membantu untuk menetapkan langkah konservasi. Ya, pemahaman historiografi kota akan dapat menjadi pertimbangan untuk menemukan karakter suatu kota, identitas kota. Ya, dengan memperhatikan sumber daya lingkungan kawasan kota yang memiliki urban artifact dan mengembangkan beberapa aspek untuk memenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik dan akhirnya menemukan kota yang ramah. Oke, saya kira eh, saya sudahi dari presentasi ini. Saya akan stop share. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Pak Albert. Luar biasa sharingnya, sangat komprehensif dari berbagai macam isu tentang perkotaan, tentang kesejarahan. Jadi konteks yang sudah disampaikan oleh Pak Albert tadi memang sangat menarik ya, karena mungkin terjadi tidak hanya di Semarang, tapi di berbagai kota di Indonesia, terutama dengan kawasan yang sudah dirancang dulu pada saat zaman kolonial, ataupun yang bersifat tradisional yang harus berjuang melawan kebutuhan modernitas masa kini, bagaimana dia struggling untuk keberlanjutan tadi, kata keberlanjutan itulah bagaimana dia harus bertahan. Nah, sehingga itu yang mungkin yang bisa jadi bahan diskusi Bapak Ibu sekalian jika memang ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom chat atau bisa langsung. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A, mungkin ada sedikit pesan video dari program studi, ya, Prof. Pur? Dipersilakan jika ada video yang akan ditampilkan. Sepertinya suaranya belum muncul ya, Prof. Pur?
Suaranya nggak muncul ya. Ya, suara videonya sepertinya tidak muncul ya, Profesor. Ini muncul nggak? Ini Suara muncul Prof nggak? Pur muncul, tapi videonya tidak suara Prof. Ya, ya, ya.
Oke, eh, baik. Terima kasih, Prof. Fur. Sebelumnya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu tadi ada kendala teknis sehingga suara mungkin tidak sempat bisa terdengar. Tapi kita akan lanjut ke sesi Q&A, question and answer, dua pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu via kolom chat Zoom, atau jika berkenan juga bisa untuk ditanyakan langsung ke Pak Albert ya. Di sini izin Pak Albert sudah ada beberapa pertanyaan yang memang disampaikan di kolom chat. Sebentar, coba lihat. Eh, sudah ada dari eh, Pak Heriansah ya yang Oh iya. bertanya. Eh, Mohon izin Pak Heriansah ingin menyampaikan langsung atau saya bacakan saja pertanyaannya? Mungkin sembari. Selamat malam Pak Oh, Ebertus, Pak ada. Firman. Malam, Ya, malam. silakan Pak Eri. Nah, Eh, Selamat ketemu lagi Pak Ebertus. Ini dari sekian lama nih. Izin saya masih mentok di untuk proposal disertasi terkait kebetulan kan hampir sama nih terkait konservasi kota Manggala kemarin Pak Ebertus. Mungkin saya izin bertanya Pak, ada elemen lokal yang dianggap paling penting untuk dipertahankan dalam konteks konservasi kota. Tadi kan dibahas dengan Pak Bertus tadi terkait masalah aspek-aspek lokal, Pak ya. Nah, kemudian yang terkait dengan elemen elemen primer dan sekundernya, Pak. Ini saya masih mencari referensi terkait konservasi kota ini terkait dengan elemen primer dan sekunder, Pak. Mungkin itu Pak Bertus bisa membantu referensi. Terima kasih. Ya, Pak Irensia. Jadi kita kalau kalau apa namanya bicara tentang aspek lokal ya, sebaiknya memang kita jangan menganggap itu hanya terkait dengan budaya atau apa, enggak, Pak. Sebetulnya itu selalu terkait dengan people, place, and period. Jadi pada suatu tempat yang harus kita perhatikan aspek lokal itu kita akan bicara pada periode yang mana yang dimaksud gitu, Pak. Itu kan berbeda ya. Periode saat sekitar tahun 1920 dengan periode yang sekarang tahun 2024 kan berbeda sekali. Jadi makanya eh, entah itu dari segi masyarakatnya, manusianya, berarti kan budaya ya. Lalu juga tempatnya itu kan berubah semua sudah. Nah sekarang Pak, kalau kita mau mengkonservasi, seharusnya kita juga harus ngerti periode kota atau mungkin bagian dari kota yang mau dikonservasi. Misalnya unit bangunan deh. Itu kan seharusnya kita juga harus ngerti bangunan itu tuh dibangun tahun berapa. Atau mungkin beberapa proyek bangunan itu dibangun tahun berapa. Ini yang menjadi apa PR yang tidak mudah untuk kita mendalami. Karena apa? Ya, mau tidak mau kita harus mendalami terkait dengan kapan artefak itu direncanakan atau dibangun. Maka kalau kita ngelihat dalam dalam peninggalan bangunan cagar budaya ya, itu antara sosok bangunan A dengan B dengan C itu masing-masing berbeda. Jadi saya ambil contoh misalnya gini, sebulan yang lalu itu kan saya diundang oleh Pak Kris Darmawan di rumahnya di Paraan. Kita tahu Pak Kris Darmawan itu arsitek ya, dia lulusan dari UGM dan dia pemerhati di bidang ini konservasi. Salah satu yang dimiliki dia yang di Semarang itu kan Semarang Galeri itu kan punya dia. Saya diundang ke Paraan. Saya mampir ke rumah dia yang mendapatkan apa namanya penghargaan juara satu untuk konservasi. Saya melihat di situ ya, lalu mendengarkan saya juga melihat mempelajari foto-foto yang ada di sana. Itu memang sebetulnya kita melihat ya, misalnya saya melihat di situ, oh itu aslinya bangunannya seperti apa. Kita ngomong ini konservasi di bangunan ya Pak ya. Untuk membalikkan seperti yang sekarang kalau kita ke Kota Paraan tempatnya itu yang dimiliki Pak Kris Darmawan, itu tidak, saya tidak bisa membayangkan langkah besar yang dilakukan oleh beliau. Sampai suatu ketika saya tanya, loh ini asalnya gimana? Enggak Pak, ini foto ini yang benar tuh seperti ini. Tapi untuk mendapatkan data seperti itu kan saya harus betul-betul mempelajari. Walaupun beliau tidak bilang mempelajari secara jelas ya, tapi jelas itu
dia akan mempelajari terkait dengan historiografi, pasti gitu. Lalu pada saat yang sama, saya dibandingkan dengan bangunan lain yang dimiliki oleh keluarga Jarum ya. Ternyata kalau saya bandingkan dengan yang rumah yang apa mendapat juara itu jauh kelas bedanya, Pak. Karena sama-sama mendapatkan konservasi, teknik konservasi yang sama oleh orang yang sama, tapi ternyata dari gaya arsitekturnya, lalu elemennya itu berbeda. Kota juga sama, Pak. Makanya kalau kita melihat, misalnya ini kalau kita mau bicara tentang konservasi kota, ya kita harus melihat sebetulnya eh, yang akan kita konservasi itu sekarang nasibnya tuh sebagai patogen atau propeller. Itu dari teorinya Aldo Rossi ya, di Architecture of the City. Kalau kita ingin mengangkat satu tempat yang asalnya itu patogen, dia menjadi propeller. Nah, itu perlu kerja ekstra sebagai satu tim ya untuk mengkonservasi bangunan itu sehingga dia menjadi motor penggerak. Seperti yang tadi saya singgung di terakhir tentang rumah makan ikan bakar Cianjur itu. Asalnya itu gedung pengadilan negeri yang mangkrak. Wah, orang mau masuk situ sudah takut kalau ambruk dan sebagainya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini seperti yang di awal saya tadi mengatakan, kalau kita bicara sisi tentang budaya, berarti terkait dengan people tadi ya. Ya mau tidak mau kita harus bicara masalah budaya, tradisi, dan peradaban. Pada era yang mana? Kalau kita mau mengkonservasi, apa yang harus dipertahankan? Jadi tantangannya memang banyak, Pak. Dan kita tidak bisa memberikan satu mungkin pendapat, oh loh, ini ternyata yang paling kuat adalah misalnya loh, oh ini terkait dengan paling penting itu elemen lokalnya adalah yang ini. Kok di bangunan kita jelas fokus ya, tapi kok di, di kota tidak bisa, Pak. Karena jelas kita akan terkait dengan apa geografisnya, lingkungannya, lalu eh, perubahan yang terjadi dari sekian puluh tahun ya. Itu memang memang membutuhkan kerja keras. Makanya kalau kita mau mengkonservasi satu kota dan untuk historiografi, ya salah satu metode yang kemarin dulu saya pernah singgung itu ya diakronik. Mau nggak mau itu kita harus masuk ke situ dan data kita harus kuat. Untuk konservasi kota ya kita alat bacanya apa? Peta. Kita harus hunting yang harus kerja keras Pak Iriansyah. Kira-kira begitu Pak Iriansyah. Oke, terima kasih Prof. Jadi intinya tetap kita eh, memfokuskan dulu dari tahunnya, kemudian bagaimana, kemudian dari kota itu diambil mana yang apa elemen primer yang lebih lebih ini Pak ya, lebih eh, mencolok nanti Pak gitu Pak ya. Gini Pak Iriansyah, kalau kita menyinggung terkait dengan elemen primer, itu harus Hmm, hati-hati ya. Elemen primer iya, kota itu beda lagi Pak. Itu sudah pernah dikemukakan teorinya oleh Kevin Lynch tahun 1960, tapi benar Karl benar ya. juga menyinggung tentang elemen primer kota. Jadi kita hati-hati menggunakan istilah elemen primer kota itu beda banget dengan yang terkait dengan aspek lokal. Itu beda banget. Oke, oke, Jadi oke, siap. jadi kalau kalau memang mau memperhatikan aspek lokal terkait dengan konservasi, jangan lupa kita memasukkan unsur sosial dan komunitas. Lalu ekonomi lokal, ekonomi kota itu kita tidak bisa lepaskan, Pak. Karena itu akan berpengaruh terhadap apa kinerja keseluruhan, Pak. Kira-kira Betul. begitu, Pak Yudhensya. Oke, oke siap. Terima kasih Pak Ya, Albertus. ya, Selamat malam. makasih. Ya, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Di kolom chat juga sudah ada beberapa lagi nih Pak Albert ya. Kita coba eh, lihat satu-satu. Yang setelah Pak Heri ada Pak Robert Trianto Wijaya yang bertanya. Pak Robert ingin menyampaikan atau saya bacakan saja Pak Robert? Ya, Monggo. boleh Pak Ah, Firman, saya ya, kebetulan monggo ini. silakan. Ah, Ya, Pak Albert, terima kasih itu apa presentasinya menarik sekali ya. Saya cuma bertanya begini, ya saya kurang begitu paham tentang apa tadi konservasi dan sebagainya. Cuman saya berpikir begini, apakah mungkin misalnya saja suatu lokalitas apa tempat yang dulu itu berjaya, misalnya katakanlah Kota Semarang itu punya Kali Semarang gitu ya. Dulu kan memang itu sebagai satu yang apa ya punya kekuatan dan karakter yang bagus sekali ya.
Nah, sekarang Kali Semarang kan sudah tidak lagi ini, Pak Albert, sudah tidak lagi apa namanya, ya sudah seperti dia seperti terbengkalai begitu ya. Apakah mungkin kita bisa menggali lagi lokalitas itu lalu kita representasikan dengan kekinian tadi itu? Dan kalau memang itu bisa itu kira-kira apa ada ini ya apa namanya eh, langkah-langkah yang harus dilakukan apa begitu ya? Karena kan sayang sekali ya kalau kita lihat itu di Kota Semarang ini eh, saya dengar Kota Lama itu sekarang jadi ramai memang, tetapi karakternya sudah berbeda dengan yang dulu gitu ya. Sehingga kita ketika mau diajukan sebagai World Heritage juga tidak bisa begitu ya karena sudah terlalu banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di situ begitu. Sehingga dia sebenarnya kehilangan nilainya historisnya, kehilangan nilai historis, tapi dia secara lokalitas berkembang begitu. Nah, apakah ini satu yang memang seharusnya demikian atau bagaimana, Pak Albert? Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Albert. Terima kasih. Ya, gini Pak Robert, itu memang kalau saya ambil yang pertama ya, tentang Kali Semarang ya. Pak Robert masih ingat teman kita Pak Pratiwo ya, ingat Ya, ya. mm-mm. Nah, Ya, beliau itu kan sebetulnya waktu itu kan meneliti tentang normalisasi Kali Semarang. Dan itu saya waktu itu pernah beberapa kali diskusi dengan Pak Pratiwo. Memang yang repot itu Pak. Jadi waktu melakukan normalisasi Kota Semarang itu lupa kalau ternyata itu kan sebenarnya bagian dari cagar budaya. mm, Dan akhirnya apa? Orientasi bangunan di daerah sekitar pecinan yang berada dengan di Kota Kali Semarang. Tadinya kan itu kan menghadapnya kan ke Kali Semarang, tapi begitu itu dibikin lalu dilebarkan ya, lalu bikin mm, jalan inspeksi, itu akhirnya apa? Berubah semua. Artefaknya hancur semua, Pak. Maka kalau kita lihat eh, masih ada beberapa yang mungkin dia membuka akses ke Kali Semarang itu kan tidak sebanding dengan yang dulu sebetulnya kan moda transportasinya di situ. Jadi kalau kita terkait dengan Kali Semarang, seperti yang tadi saya eh, paparkan yang terjadi di Malaka, itu tidak tidak apa namanya bukan tidak, tapi ini menjadi satu tamparan bagi kita ya. Waktu itu saya belum melihat keterkaitan daerah pecinan yang menuju ke di belakang yang di Malaka kali yang utama itu. Tetapi kalau saya melihat di Semarang itu keberadaan Kali Semarang itu kan tidak bisa lepas dengan pecinan yang ditata. Itu menjadi jalur jalur pusat perdagangan lewatnya ke situ ngedrop barang di situ ya. Maka itu memang repot. Jadi kalau sekarang kita mau mengembalikan apa ya istilahnya Kali Semarang mau ditata ya berarti mirip dengan yang tadi yang saya paparkan di Malaka ya. Itu bagaimana itu menjadi satu apa kerja keras ya. Kali itu bagaimana bisa menjadi bersih ya, lalu ditata pinggir-pinggir sekitar jalan inspeksi itu dengan baik, menyatu dengan apa kota eh, kota lama, kota kolonialnya itu ditata. Itu menjadi PR yang berat, Pak. Jadi jadi memang itu jadi tantangan. Lalu terkait dengan hal ini sebetulnya tadi yang pertanyaan kedua gimana tadi Pak? tentang itu apa Kota Lama itu kan sekarang berkembang, Ya, itu betul ya. Pak. Ya, jadi sebetulnya ya pemerintah kota itu dalam hal ini yang yang terkait dengan pengembangan kawasan kota cagar budaya ya itu penting banget Pak. Sekarang pertanyaannya waktu menggali potensi kota lama sudah diawali oleh Pak Hadi dengan ikan bakar Cianjur itu kan betul itu dia udah betul. Lalu ternyata sampai dengan yang lain-lain itu kan saya tidak tahu ya karena kebetulan saya tidak terlibat ya. Itu menggali potensi itu lalu dulu kalau nggak salah dari tempatnya Pak Andi Siswanto juga terlibat ya. Tapi seberapa jauh dieksekusi dengan yang diterapkan sekarang saya belum tahu Pak. Jadi jadi itu memang memang harus hati-hati. Karena kalau kalau saya membandingkan yang terjadi di Malaka ya, itu kan tidak sebebas yang terjadi di Kota Lama Semarang sehingga rohnya itu udah berbeda. Sebetulnya mau mengembalikan mau mengembalikan apa namanya kepada spirit yang lama, tapi dengan ekonomi kota yang terbangun ya, itu memang
meleset ya, betul Pak itu. Dan itu makanya memang dalam hal ini stakeholder kota memang harus betul-betul kerja keras Pak, mempelajari semua itu dengan baik. Kira-kira gitu Pak Robert, itu menjadi tantangan betul Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Albertus. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Robert juga atas ya, pertanyaannya. Eh, Masih ada dua pertanyaan dari kolom chat. Tadi izin dimintakan untuk dibacakan saja. Jadi ada dari Pak Raden Muhammad Wisnu Ibadi. Ini terkait dengan periode-periode tadi kaitannya dengan riset. Apakah mungkin bisa dilakukan gabungan sinkronik dan diakronik? Misalnya, Pak Wisnu melihat bangunan arsitektur monumental di Jakarta saat masa Soekarno dengan sinkronik. Kemudian, Pak Wisnu ingin mengkaji persepsi masyarakat Jakarta di masa kini dengan diakroniknya. Nah, bagaimana kalau dari pendapat Pak Albert? iya. eh ini ini penting banget ya Pak Wisnu. Jadi sebetulnya pendekatan sinkronik dan diakronik itu kan memang memaksa kita akhirnya kan mempelajari ya. Jadi saya mencoba menjelaskan di sini gini, kalau diakronik itu kan sebetulnya satu benang yang apa tuh? Sifatnya itu memperlihatkan tahun ke tahun. Jadi eh, analoginya itu begini. Kalau satu batang pohon, kita pohon itu berdiri ya, terus kemudian dipotong memanjang vertikal ya, dibandingkan dengan kita memotong melintang begini ya, itu kan berbeda. Nah, diakronik itu sebetulnya kan memotong dari atas ini ya sampai ke dasar pohon, akar ya. Sedangkan yang melintang ini ya, itu akhirnya dua potongan yang membedakan. Kalau potongan melintang, itu kan akhirnya memperlihatkan lapisan kambium ya. Lapisan kambium itu sebetulnya kan memperlihatkan usia. Sedangkan kalau kita vertikal, itu sebetulnya memperlihatkan potongan kambium satu-satu itu loh. Nah, makanya dengan pemikiran ini, analoginya ya, diakronik itu sebetulnya kan kita mempelajari rentang waktu. Nah, kita tinggal tergantung diakroniknya itu mau berapa tahun. Misalnya untuk Semarang ya, kita mau tahu nih pertumbuhan kota Semarang dari awal pembentukannya dari berapa. Itu yang tadi saya sajikan peta morfologis itu ya. Itu kan dari tahun 1695. 1605 tuh muncul itu embrio kota Semarang. Lalu kita cari peta berikutnya. Sampai akhirnya itu kalau kita gabungkan itu menjadi peta morfologis perkembangan suatu kota. Nah, sekarang pertanyaannya ya, pada titik tertentu, misalnya loh, kalau tadi ditanyakan ini ya, misalnya eh, dikatakan melihat bangunan arsitektur monumental di Jakarta saat masa Soekarno. Berarti itu pada satu segmen sekitar tahun 1965 ya, sekitar itu sampai periode tahun 70 misalnya. Itu saat eh, Presiden Soekarno sebagai apa arsitek juga ya. Itu memang betul itu tahap itu dikatakan sinkronik. Nah, sekarang kalau dikatakan ingin mengkaji persepsi masyarakat Jakarta di masa kini. Nah, sekarang masa kini itu kan berarti kan sudah sampai tahun 2024 ya. Yang mau diangkat persepsi yang mana, Pak? Jadi itu memang akhirnya kan kita melihat, kita ambil contoh misalnya tahun 80-an ya. Generasi muda yang ada di tahun itu dibandingkan dengan tahun 90-an, tahun 2000 sampai tahun 2024 ya. Itu udah jelas punya sama-sama kita mengatakan generasi muda itu berbeda banget. Nah, sekarang kalau kalau ditanya mengkaji persepsi masyarakat Jakarta di masa kini kan berarti saya nganggap tidak diakronik berhenti, tapi udah sinkron di sini kan harusnya kita melihat potongan-potongan itu, Pak. Sehingga kalau kita mau menarik ini ya mengkaji persepsi masyarakat Jakarta di masa kini, berarti kalau dalam bayangan saya dari periode Presiden Soekarno sampai sekarang itu coba dipelajari. Nah, ini kan menemukan titik-titik itu ada tren seperti apa. Bayangan saya seperti itu Pak Wisnu.
Iya, nah ini Pak Wisnu resen mungkin mau langsung sekaligus menyambut pertanyaan. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf izin tidak apa pakai kamera Ya, karena ya, ya. kameranya kurang bagus. Jadi saya itu tentang meneliti tentang disertasi terkait identitas, simbol dan representasi, Pak. Nah, di mana kota Jakarta di masa Soekarno itu kan dianggap sebagai kota perjuangan. Identitasnya menurut Soekarno adalah kota perjuangan. Nah, kemudian direpresentasikan dengan simbol-simbol bangunan-bangunan monumental, salah satunya misalnya kayak Bundaran HI dengan landmark patung Selamat Datang. Nah, jadi itu kan secara sinkroniknya bangunan-bangunan monumental yang dibangun. Nah, sementara saat ini di Jakarta itu sekarang kondisinya yang dua hulu itu memang sebagai simbol identitas untuk kemerdekaan, perjuangan, dan lain-lain. Nah, itu saya mau lihat apakah masyarakat saat ini masih melihat benda yang sama dengan semangat yang sama atau melihat itu hanya sebagai sebatas misalnya bercontoh istilah istilah yang populer misalnya Instagramable misalnya gitu Pak. Jadi hanya sebatas objek wisata yang orang untuk foto bahwa saya ada di Jakarta. Jadi bukan lagi sebagai sebuah simbol di mana ya apa yang dulu dicita-citakan oleh Soekarno. Itu maksudnya saya gitu. Mungkin menjelaskan pertanyaan saya. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Nggak apa-apa. Nah, ya, kalau gitu memang nanti harus nyebar kuesioner, Pak. Diambil dari beberapa angkatan tahun ya, Pak ya. Sehingga nanti akan bisa melihat trennya ke situ, Pak. Persepsinya akan dibawa kemana. Jadi kalau kita ngelihat dari periodenya Presiden Soekarno kan ini kan sekitar 1965 sampai dengan sekarang ya. Itu tuh berarti kan ada rentang waktu yang cukup panjang ya. Sekitar hampir 40 tahun itu. 40 tahun lebih ya, 60, mungkin 60 tahun ya. Itu kan berarti kan diwakili oleh masing-masing beberapa generasi sampai dengan sekarang. Tren-trennya kan bisa ketahuan, Pak. Kecuali kalau kita langsung pada titik sinkronis pada tahun 2024 dan itu nyebar kuesioner selesai gitu, Pak. Tinggal sekarang tujuan dari penelitian Pak Wisnu mau sampai di mana, Pak? Itu aja, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Boleh, itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Dapat Ya. makan masukan, dapat Ya. ide saya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Mudah-mudahan bisa membantu proses disertasinya ya Pak Wisnu ya. Masukan dari forum ini. Ini satu pertanyaan lagi ada dari Ibu Rizka. Mungkin kita dibacakan saja, jadi izin saya sedikit membacakan buat para peserta dan Pak Albert. Jadi saat ini identitas kita memang sedang banyak dicari, khususnya untuk mencari ciri khas yang bisa diangkat sebagai branding sebuah kota. Nah, identitas ini tentunya kan akan relevan berdasarkan garis waktu. Makin lama lokalitas ini dianggap semakin asli, akhirnya banyak klaim identitas-identitas ini yang saling adu kompetisi, asli yang lebih mana gitu ya istilahnya. Nah, karena orientasi itu akhirnya banyak kota berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar. Nah, yang diakui itu adalah situs warisan dunia UNESCO sebagai daya tarik wisata. Dan UNESCO ini sendiri sudah menerbitkan HUL, Historic Urban Landscape, yang sudah meninjau pada 3 level histori, pada past, present, and tomorrow. Nah, perspektif menurut perspektif Pak Albert, tantangan ke depan, apakah hal yang diperlukan dalam pencarian dan klaim identitas kota ini, supaya lokalitas yang unik itu tetap ada gitu ya, sehingga dari konsep HUL ini yang sudah berkembang, apakah ada unsur yang jauh lebih penting yang harus digali? Apakah identitas yang tercipta dari memori konstruktif masyarakat atau identitas dengan nilai dan bukti yang historikal? Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Albert. Mudah-mudahan Ya, bisa ya. dipahami. Ya, 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 Bu Rizka. Jadi ini ya, saat ini itu persepsi banyak orang kalau tentang konservasi kota, terutama di Semarang ya, itu tuh kan selalu mikirnya kan ke kota lama, kota lama, semua kota lama. Padahal seperti tadi saya kemukakan, ada karya yang menerapkan town planning yang pertama kali itu dilakukan di Semarang dengan tata kota yang seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi kan disinggung soal city branding ya.
itu sebenarnya mau dibawa kemana? Karena masalahnya kan gini ya, antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, memang belum tentu mempunyai pemahaman yang setara atau mungkin yang sesuai dengan bidangnya. Ada yang misalnya terkait dengan city branding mau dibawanya kepada misalnya fashion dan seterusnya. Kemarin ada beberapa teman masukan dari teman di kafe desain komunikasi visual ya, itu jadi eh, beliau juga bilang loh sebetulnya apa memang benar kalau dikatakan oh nanti untuk tahun 2030 Kota Semarang akan dibawa kepada misalnya brandingnya pada fashion atau makanan dan seterusnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ya, kita yang ada di arsitektur, kita ingin sebetulnya ingin memberikan kontribusi pemikiran apa? Kebenaran yang sudah pernah dikonservasi itu adalah misalnya kota lama. Tapi bagian-bagian lain, saya ambil contoh lah, misalnya seperti daerah yang tadi saya sebut misalnya Kampung Melayu. Ya. Apakah itu pernah dipikirkan dengan baik? Saya kira enggak, belum ya. Hanya sekadar wacana saja. Demikian juga kalau kita masuk di dalam segmen kota, ya, termasuk misalnya dalam 5 wilayah itu, apakah itu bisa dipelajari dengan baik, lalu itu jangan-jangan menjadi salah satu apa ya pengaruh yang terkait menuju kepada city branding. Ini tidak mudah ya. Saya pernah sampai pada satu pemikiran contohnya ya. Kalau kita melihat misalnya Gedung Sobokarti ya, itu kalau kita melihat dari peta asal yang dibuat oleh Karsten tentang Semarang Timur, itu dia mengolah petanya itu bagus banget. Selalu dia kan bikinnya petanya itu semacam ke arah radial konsentrik memusat pada satu titik. Dan ternyata yang didesain oleh dia itu tuh mengarahnya kepada siapa? Kepada Sobokarti. Lalu dari literatur yang saya baca itu ternyata memang waktu dia mau menetapkan Sobokarti sebagai teater rakyat, itu izinnya ke siapa? Dia minta persetujuannya sampai disetujui. Itu pada Mangkunegoro 7 yang ada di Surakarta. Sampai suatu ketika saya itu pada saat ada satu dugaan ya. Hipotesis saya itu dalam tanda petik hipotesis ya. Jangan-jangan tanah di sekitar itu miliknya Mangkunegoro 7. Nah, hal-hal seperti ini itu kan sebetulnya kalau digali menjadi penting banget. Mengapa di daerah kota Semarang itu kita mengenal konglomerat Jawa ya, namanya Pak Tasripin. Tapi mengapa itu dia tidak digali dengan baik ya, menjadi satu satu apa tokoh yang sehingga muncul misalnya daerah Jalan Jagalan itu kan dari kata pejagalan ya. Itu semua itu kan sebetulnya milik dari Pak Tasripin, konglomerat dari suku Jawa gitu loh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, mengapa tadi saya nyinggung historiografi kota itu menjadi bagian yang sangat penting. Karena apa? Dari situ kita akan menggali potensi-potensi lokal, ya, lokalitas yang ada di Kota Semarang yang mau kita angkat menjadi city branding. Dan itu menjadi hal yang tidak mudah. Kalau beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan apa namanya Prof. Johannes Widodo waktu kami bertemu di Singapura ya, dia malah bilang begini, sebetulnya kalau diperjuangkan, tadi Pak Robert sudah mengatakan itu kota lama tidak berhasil jadi World Heritage itu ya Pak ya. Kalau menurut Prof. J.W. itu malah dia bilang gini, ya itu kalau sudah dijadikan warisan apa dari World Heritage itu jelas dia tidak boleh diotak-atik sembarangan seperti yang sekarang terjadi di Kota Lama. Malah beliau waktu itu mengatakan sebaiknya jangan. Itu dikembangkan menurut seharusnya oleh ini orang-orang apa pejabat di Kota Semarang itu harusnya itu bersatu dengan apa para pakar di perguruan tinggi dan itu mengembangkan sendiri. Tapi kalau sudah itu diikat menjadi satu berolited, itu menjadi bagian yang mengikat menurut dia begitu. Nah, lepas dari kita setuju atau tidak setuju statement itu kan menjadi tantangan. Sebetulnya memang pemahaman tentang kota sehingga kita akan mengarah pada satu identitas kota, karakter kota itu sampai sekarang memang
harus diperjuangkan dan itu menjadi titik yang sangat penting. Kira-kira begitu, Bu Rizka. Oke, baik, Pak Albert. Mudah-mudahan Bu Rizka ini ya cukup cukup jelas dengan penjelasan Pak Albert ya. Kalau belum bisa tambahkan lagi di kolom chat. Nah, ini ada satu lagi trial dari Prof. Binarti. Izin bertanya secara tertulis, beberapa contoh aspek lokal yang disampaikan adalah pada periode kolonial. Bagaimana dengan aspek lokal dari kota tradisional bagi keberlanjutan kota di Indonesia, Pak Albert? Jadi Ya, tradisional nih ya ininya. eh, sebetulnya tadi di dalam slide keberapa saya lupa ya, itu di dalam pengembangan pemikiran itu salah satu aspek lokal itu adalah budaya lokal. Ada nilai, ada tradisi, ada adat istiadat, bahkan sistem kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Jadi sebetulnya setiap setiap daerah itu kan memiliki komponen aspek lokal yang berbeda. Cuman kalau memang itu mau dikaitkan dengan suatu langkah konservasi yang berkelanjutan ya, mau tidak mau aspek lokal itu tidak bisa dilepaskan dengan ekonomi lokal dan kearifan lokal. Itu udah pasti. Jadi tergantung daerahnya, Bu. Kira-kira begitu. Oke, Jadi baik. kalau saya tambahkan, jadi misalnya kayak kearifan lokal. Nanti kan memang juga disinggung itu terkait dengan apa? Ya pengetahuan, praktik tradisional yang sedang berkembang, atau mungkin berdasarkan pengalaman, lalu adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Demikian juga tidak hanya itu ya, kearifan lokal itu juga terkait dengan sistem pengelolaan sumber daya alam. Kira-kira tambahan saya begitu, eh, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Albert. Eh, Apakah ada tanggapan lanjutan mungkin dari Prof. Binarti atau dari Bu Rizka tadi ada sedikit menulis, tapi apa nih? Apakah ada pertanyaan kembali atau sudah cukup jelas? Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada satu kesempatan lagi jika ingin ada yang bertanya. Oh, dari Prof. Binarti sudah cukup sepertinya. Oke, silakan jika ada masih yang mau bertanya. Kalau ini Pak Albert, sebenarnya konteks di Semarang itu kendala terutama yang bisa Pak Albert lihat dari proses untuk membuat misalnya ya visi-visi seperti tadi di Malaka, di Singapura terhadap konteks di Semarang itu apa sih yang missing linknya gitu sehingga mungkin tidak semulus dengan yang di Malaka atau mungkin Semarang butuh 26 tahun itu dulu untuk bisa di level yang sama nantinya. Pak Albert. Ya, gini Pak Firman. Jadi kalau Ya. sebetulnya kalau menurut teori kota ya, contohnya Carson sendiri mengatakan kota itu harusnya sifatnya organisme yang hidup. Kota sebagai organisme yang hidup. Tapi kita tidak bisa pungkiri ya, suatu kota itu bisa menjadi mati. Saya ambil contoh misalnya Lasem. Lasem itu sekian tahun untuk saya kota mati. Tidak bisa apa namanya berubah apa-apa. Tapi sekarang kalau kita ngelihat dalam 5 tahun terakhir ini, Lasem berubah. Tapi berubahnya itu apa? Mereka nggak punya satu panduan yang baik ya. Jadi akhirnya itu ya pokoknya jalan dilebarkan lain itu tuh jadi sebenarnya situs-situs yang apa ya sebetulnya harus diselamatkan tuh hilang hancur gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kota lama juga sama. Sekian tahun kota mati. Kalau bagi saya takut sana tuh takut karena banyak penjahatnya ya. Di situ kan dulu kan terkenalnya dengan tempat gali, lalu ada tempat prostitusi terselubung dan seterusnya. Mengerikan di situ takut. Tapi begitu ada satu satu unsur propeller menurut teorinya Aldo Rossi, yaitu dalam dalam hal ini konteksnya adalah ikan bakar Cianjur, itu merubah semua dan dia menjadi motor penggerak. Nah, sekarang pertanyaannya kan mengapa eh, apa mungkin perlu waktu sekian tahun? Jelas Pak, itu saya melihat ya tahun 2015 itu cuma satu yang ada Pak, yaitu
masih ikan bakar Cianjur. Yang lain masih nongkrong. Saya tidak menampilkan fotonya ya. Contohnya yang sekarang tuh di depannya Marbak yang tadi saya singgung, gedung BTPN. Itu sebetulnya tempat polisi mengambil apa menaruh apa tuh mobil-mobil yang kecelakaan itu taruh di depan situ aja. Mangkrak ya nanti ada truk yang seperti itu contohnya. Tapi ternyata waktu itu ada kami bersama tim Urban Solution tuh pergi ke Malaka waktu itu ya. Salah satunya tuh Ibu Umi. Bisa jadi oleh beliau yang menyampaikan itu ya. Tapi ternyata kan memang memang yang berkembang kan hanya di daerah kota lama saja. Berbeda sekali dengan Malaka yang berkembangnya itu tidak hanya di di kota apa kolonialnya, tapi pecinannya juga berkembang, ditata, tidak bisa sembarangan. Nah, tapi ternyata yang terjadi di Semarang itu kan pecinannya juga rusak. Kalau kita lihat di daerah Kojen itu kan rusak semua itu, gang pinggir juga. Jadi memang sebetulnya yang menjadi kendala itu kan pemahaman kita tentang how to-nya itu yang Hmm. menurut saya harusnya banyak belajar lagi. Ya, ya kita ambil contoh lah, misalnya kayak eh, yang terjadi, saya bersyukur itu Pasar Johar bisa dikembalikan dengan baik ya. Tapi yang ke arah belakangnya itu kan seharusnya dipelajari dengan baik ya. Yang ke arah Kanjengan, apakah itu mau di apa tuh rekonstruksi lagi Kanjengannya? Dan itu kan sebenarnya tanah itu kan dimiliki oleh pemerintah kota. Jadi ya ini Pak, memang itu menjadi tantangan. Bagaimana kita mau mengembalikan apa eh, kota. Tapi ya tentunya kita melihat dalam prediksi waktu era atau period tadi, Pak. Sekarang itu sebetulnya punya nilai ekonomi yang seperti apa? Itu yang menjadi tantangan. Jadi kalau saya membandingkan yang terjadi di Malaka, Malaka itu hanya konsentrasi pada kota kolonial dan pecinan. Semarang tidak hanya itu, Pak. Dia Hmm. punya warisan cagar budaya yang secara kota itu town planning yang bagus. Tapi kan itu kan tidak disadari oleh pemerintah kota Semarang. Jadi waktu misalnya loh, saya melihat di daerah Jalan Siranda ya. Siranda itu di Ponorogo ya. Itu pada waktu saya mempelajari peta itu ya, itu sudah digambarkan tren nanti perkembangan ekonomi itu akan menuju ke sana dan itu terbukti. Cuma di sana itu kan kebenaran saya tidak banyak menggusur apa mungkin ya. Itu masih oke lah. Ada beberapa yang mengkonserv ya bangunan lama itu menjadi entah itu menjadi apa restoran dan seterusnya itu masih belum begitu terasa rusaknya. Tapi yang di daerah Kota Semarang bawah itu yang kita harus hati-hati. Seperti tadi kan saya katakan ada 5 kawasan ya Candi Baru, lalu ada Melaten, ada Sompo, ada mana tuh eh, kawasan daerah sekitar Simpang Lima itu yang menjadi tanda apa harus tanda dalam tanda petik kita harus hati-hati. Kira-kira begitu Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Albert atas pencerahannya. Ya memang persepsi itu ya Pak Albert ya, yang mungkin tadi memori kolektif dan sebagainya branding itu yang tidak sama semua pemahaman dari antar stakeholder sehingga seperti tadi ada taman yang sebenarnya punya nilai di suatu kota tapi hanya dilihat dari kebutuhan pemanfaatan ruang gitu kan ya, kita butuh ruang buat kecamatan, oke kita butuh bangun di situ, padahal sebenarnya ada yang dikorbankan dari keputusan yang sudah dilakukan. Nah jadi mungkin secara garis besar Bapak Ibu para peserta uh, acara NBSP ini juga sudah melihat tadi bagaimana Pak Albert sudah memberikan suatu gambaran mengenai proses konservasi lokalitas dalam suatu perencanaan kota yang diberikan contoh baik di luar negeri tadi ada Chicago River Walk, Malaka, dan juga diterapkan di uh, bagaimana Semarang itu mencoba menerapkan dan juga apa yang perlu di apa ya perhatikan dalam konsep penerapan tersebut. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya kalau saya lihat di kolom chat maupun di audience, dan juga berhubung waktu juga sudah mendekati jam 8 atau bahkan sudah lebih dari jam 8, berarti sudah kurang lebih 2 jam kita ngobrol bareng ya, Selasa petang sampai Selasa malam ini karena sudah masuk jam 8. Apalagi yang di timur mungkin juga sudah
sampai di jam 10 ya. Jadi bukan NBSP lagi, NBSM gitu. Tapi oke, terima kasih banyak Pak Albert atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan nanti ada sesi yang keberapa bisa bertemu lagi dengan Pak Albert dengan topik-topik lain yang lebih menarik. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Tadi sempat sampai sekitar 37 dan lebih ya. Dan masih ada sekitar 20 yang bertahan. Nanti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Sesi ini akan di-sharing pastinya nanti di YouTube Yunika Sugiyopranoto Arsitektur Digital. Jadi Bapak Ibu bagi yang merasa terlewat ataupun yang mungkin pengen melihat kembali penjelasan Pak Albert maupun diskusi yang sudah berlangsung, nanti bisa menunggu rekamannya dipublish di YouTube Arsitektur Digital Yunika Sugiyopranoto. Nah, eh, akhir kata mungkin saya izin tutup ya, Prof. Pur ya. Ya, Sekaligus ya. ya. Ya, jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Absensi sudah dibuka tadi linknya, jadi mohon bagi yang belum bisa juga jangan lupa absen. Terima kasih sekali lagi Pak Albert. Saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di NBSP yang berikutnya. Selamat malam Ya. semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih. Albert. Terima kasih Pak Firman. Selamat malam. Ya, Terima kasih Pak Terima Albert. kasih. Halo semua. terima kasih. Terima kasih Pak Albert, Pak Firman, Kang Terima Galung. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Albert. Malam.